Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasana, NIM 212222131 reguler 4 semester 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Baik, di sini saya akan menjelaskan kasus tentang desa, yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan kepala desa. Sukmajaya, 54 tahun, ex-kades di Pandeglang, Banten, ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi dana desa tahun 2019. Dalam keterangannya, ia mengaku jika uang tersebut digunakan untuk kebutuhan operasionalnya selama menjabat sebagai kepala desa hingga digunakan untuk biaya sekolah anak-anaknya. Namanya kita di desa Pak ya, susah-susah sedikit-sedikit, intinya untuk kebutuhan desa. Kadang-kadang di desa banyak kebutuhan Pak, banyak kegiatan-kegiatan gitu Pak, kata Sukmajaya ketika memberikan keterangan di hadapan Kapolres Pandeglang AKBP Belni Wahdi Wahlansyah saat ekspos kasus Rabu tanggal 27 bulan 10 2021. Belni lalu meminta Sukmajaya menyebutkan contoh kegiatan apa saja selama ia menjabat sebagai kades. Sukmajaya pun mengaku beberapa kegiatan mulai dari pengajian hingga menghadiri kehajatan warga memerlukan biaya operasional yang lumayan banyak mengingat gajinya sebulan hanya sekitar 2,5 juta. Pengajian desa Pak sebulan sekali, kadang-kadang ibu-ibu juga ngadain, ada juga yang hajatan. Kita jadi lurah pengajian paling gaji bulanan sekali atau turun gaji itu 2,5 juta sebulan tutusnya. Selain kebutuhan operasional sebagai kades, Sukmajaya juga nekat menggunakan uang hasil korupsi dana di desanya untuk membiayai kebutuhan sekolah anak-anaknya. Pasalnya, ia mengaku saat ini anak-anaknya sudah ada yang duduk di bangku SMA hingga kuliah. Namanya lurah Pak, itulah kebutuhan pribadi rumah tangga keluarga. Belum buat sekolah, apalagi anak sudah pada gede Pak, pada kuliah sama SMA, ucapnya. Meski demikian, Sukmajaya berkilah bila ia telah melakukan korupsi uang negara selama menjabat kepala desa. Ia mengklaim selama menjabat telah menyalurkan dana tersebut untuk membangun desa, walau ternyata setelah diaudit kucuran dana tersebut malah menimbulkan kerugian bagi negara hingga 418 juta. Saya mah sama uang atau dana desa istilahnya untuk pembangunan fisik itu dilaksanakan semua Pak. Kalau pembangunan mah saya membangun semua Pak. Adapun bagus tidaknya bangunan Pak ya itulah hasil BPK Pak, pungkasnya. Sebelumnya Sukmajaya 54 tahun dan anaknya Yogi Permana 29 tahun ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi dana desa tahun 2019. Bapak dan anak ini digiring polisi setelah melakukan persekongkolan yang merugikan keuangan negara hingga 418 juta. Adapun modus korupsi yang dilakukan Sukmajaya bersama anaknya yaitu dengan mengurangi spek pembangunan fisik yang dilakukan di desanya. Saat itu desa yang dipimpin Sukmajaya mendapat kucuran dana desa pada 2019 dengan total anggaran sebesar 772 juta. Kedua bapak dan anak ini juga nekat bersekongkol, tidak menyalurkan beberapa dana
untuk kegiatan masyarakat yang sudah dianggarkan dalam pengajuan dana desa. Di antaranya anggaran bidang pemberdayaan 20 juta, anggaran pembinaan 16,2 juta, termasuk modal BUMDes tahun 2019 sebesar 50 juta. Akibat perbuatannya, bapak dan anak ini terancam menjerat pasal berlapis, yakni pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 JO pasal 18 Undang-Undang Nomor 20, yakni pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 JO pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tipikor serta pasal 55 ayat 1 KUHP ancaman hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Selanjutnya, pengelolaan dana desa. Desa merupakan pemerintahan terkecil dalam wilayah di mana pemerintah desa sekarang sudah berada di bawah naungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sejak adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sekarang desa menjadi prioritas dalam pembangunan nasional, di mana dalam hal ini sudah terbukti telah dikucurkannya dana ke setiap desa yang tersebar di seluruh Nusantara. Tercatat dalam APBNP telah dialokasikan dana desa sebesar 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri 39. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri 39 tahun 2015 sebanyak 74,93 desa atau BPKP 2015. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat atau Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014. Sedangkan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa mewakili pemerintah desa, sehingga setiap kepala desa berhak untuk mengelola dan menggunakan dana desa dalam program maupun kegiatan yang bertujuan membangun dan mengembangkan desanya masing-masing. Secara filosofis, alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mencatat tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia itu jika diekstraksikan sesungguhnya memperlihatkan harapan mulia bangsa Indonesia untuk menciptakan kualitas kehidupan manusia yang baik, yakni satu manusia yang terlindungi, sejahtera serta cerdas, yang pewujudannya harus diupayakan secara adil
bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai sila kelima Pancasila. Kedua, proses untuk mencapai kualitas hidup manusia yang lebih baik itu ditempuh melalui proses pembangunan, yaitu sebuah perubahan suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman, kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik. Ketiga, atas tujuan inilah bangsa Indonesia harus terus melakukan pembangunan nasional yang konstruktif. Pembangunan desa juga ditandai dengan perhatian terhadap 3 hal sebagaimana yang disebut sebelumnya, yakni perhatian pada kapasitas, keadilan, dan kewenangan. Pertama-tama, hal itu nampak dari peningkatan kedudukan desa menjadi daerah yang memiliki otonomi desa. Pada awalnya, kedudukan desa pada masa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 atau Undang-Undang Pemda 2004 sebagaimana telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah atau Undang-Undang Pemdes 2014, sesungguhnya hanya diakui oleh negara sebagai kesatuan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, bukan sebagai entitas otonom yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan desa. Tujuh posisi ini kemudian ditingkatkan dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau Undang-Undang Desa, yang memberikan otonomi pada desa dengan misi membentuk desa yang mandiri, demokratis, dan kuat dalam wadah perlindungan pemberdayaan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 71 ayat 1 dijelaskan, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa selain dana desa, ada sumber keuangan lain yang masuk ke desa. Dengan memahami sumber-sumber keuangan desa, maka kita dapat melihat bagaimana proses desa membangun dilakukan secara menyeluruh. Program untuk desa tidak tumpang tindih dan dana desa digelontorkan dari APBN pun dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal. Perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah harus tetap berpegang pada prinsip pemerintahan daerah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah kelompok belanja desa dengan memakai keuangan desa memang menggariskan prioritas-prioritas yang meliputi pembangunan dan pemberdayaan kelompok belanja desa. Saat desa ini dapat dijabarkan menjadi 5 bagian, yakni penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga. Demikianlah keuangan desa yang terhimpun dari berbagai sumber itu dapat dikelola dan digunakan. Namun secara khusus, keuangan desa berupa dana desa yang langsung dari APBN adalah hal baru dan bisa langsung mengena pada masyarakat desa. Telah dijelaskan bahwa dana desa adalah bagian dari kelompok pendapatan desa
yang ditransfer ke rekening desa. Berdasarkan pada ketentuan dalam pasal 1 ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa dijelaskan, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk prinsip pengelolaan keuangan daerah atau anggaran yang baik. Prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan keuangan untuk mengontrol kebijakan daerah tersebut meliputi 1. Akuntabilitas, 2. Value for money, 3. Kejujuran dalam publik, 4. Transparansi, 5. Pengendalian. Kemudian, melihat ketentuan dalam masyarakat desa dan pemerataan pembangunan desa, Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Mahwan Fajah merinci 4 cara untuk mencapai tujuan ini, yakni menggunakan dana desa untuk peningkatan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang desa. Tentang dana desa, pasal 2 yang bersumber dari APBN disebutkan, dana desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, pelayanan publik di desa. Kemudian untuk transparan dan bertanggung jawab dengan memajukan desa, mengatasi kesenjangan, memperkuat perekonomian, membangun pemberdayaan, memperhatikan rasa, serta mengutamakan keadilan dan persatuan kepentingan masyarakat antar desa. Masyarakat serta desa sebagai subjek dari pembangunan. Pemberian dana desa adalah amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang wajib dijalankan pemerintah. Maka dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dijelaskan, pemerintah mengalokasikan dana desa dalam APBN setiap tahun. Anggaran yang diperuntukkan bagi secara berjenjang. Regulasi yang mengatur dan menaungi amanat diberikannya dana desa meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kemudian diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Regulasi tentang dana desa juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kemudian diatur secara lebih detail dalam Peraturan Menteri Desa atau Permen Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pasal 78 bisa disimpulkan bahwa tujuan dari desa membangun adalah untuk menciptakan desa mandiri dan kuat. Hal ini akan mencapai
Hal ini akan tercapai ketika pembangunan desa itu mampu meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan penanggulangan kemiskinan. Sudah bisa dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan kepada pemerintah untuk desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota, kemudian pagu anggaran dana desa yang dialokasikan dalam APBN dapat diubah melalui APBN perubahan. Adapun perubahan pagu anggaran dana desa ini tidak dapat dilakukan dalam hal anggaran dana desa telah mencapai 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah. Dana desa setiap kabupaten atau kota dihitung berdasarkan jumlah desa di kabupaten bersangkutan. Dana desa ini secara keadilan berdasarkan dialokasikan satu alokasi dasar, alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten atau kota. Tingkat kesulitan geografis desa mengacu pada indeks kemahalan konstruksi. Kemudian, data jumlah penduduk sejenisnya mengacu pada sumber dan dari kementerian yang berwenang dan atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Adapun indeks kesulitan geografis desa ditentukan berdasarkan faktor-faktor mengalokasikan anggaran dana desa. Mengalokasikan anggaran dana desa sebesar 10% di luar dana transfer daerah. Namun, pada tahun pertama penerapan Undang-Undang Desa, dana yang dialokasikan hanya 9,1 triliun untuk disalurkan ke 74.093 desa. Artinya rata-rata desa hanya mendapatkan 120 juta. Itulah sebabnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi minta angka itu direvisi, apalagi setelah dikalkulasi sedikitnya diperlukan 29 triliun untuk mempercepat ketersediaan prasarana dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas atau transportasi. Adapun tujuan diberikannya dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pemerataan pembangunan desa. Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Mahfud Fajar merinci 4 cara untuk mencapai tujuan ini, yakni menggunakan dana desa untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, kemudian untuk memajukan perekonomian desa, yakni menggunakan dana desa untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, kemudian untuk memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Secara berjenjang, regulasi yang mengatur dan menaungi amanat diberikannya dana desa meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kemudian diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Regulasi tentang dana desa juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47
tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kemudian diatur secara lebih detail dalam Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pasal 74 bisa disimpulkan bahwa tujuan dari desa membangun adalah untuk menciptakan desa mandiri dan